Bismillah. Oke, di materi pertama ini kita akan membahas tentang inti dari intinya ya. Jadi the big three saya nyebutnya ya. Setiap hal yang di awal semua orang itu punya ketika dia mau mempelajari suatu bidang baru. Jadi ini adalah fondasi dan ini adalah pintu gerbangnya. Tiga hal ini yang akan kita bahas satu-satu sekarang. Oke, yang pertama. Yang pertama adalah kenapa sih pengen jualan online? Ya, the reason why-nya, alasan kuat yang mendasari orang-orang mau masuk ke suatu bidang yang mungkin sama sekali baru. Dan teman-teman juga mungkin daftar ke sini, ke sesi belajar bareng ini, dan rela menyisihkan waktu itu pasti ada alasannya, ya kan? Kalau misalnya dikorek nih, alasan teman-teman kepingin belajar online itu macam-macam. Misalnya, eh, mungkin cuman penasaran aja ya, penasaran dan pengen tahu, ya mungkin bisa aja kayak gitu. Terus yang kedua, mungkin pengen punya penghasilan tambahan, pengen punya penghasilan tambahan, dan mungkin ada alasan-alasan lainnya ya. Jadi apapun alasannya, pastiin alasan itu jadi alasan yang kuat, sehingga nanti teman-teman ini bisa dijadiin sebagai motivasi supaya bisa menyelesaikan belajarnya ya sampai selesai, sampai tuntas. Oke. Nah, kalau di persepsi saya, misalnya saya sendiri ditanya nih, kenapa sih kok harus belajar jualan online? Maka jawaban versi saya kira-kira kayak gini. Yang pertama ya, kalau versi saya nih ya. Kalau versi saya itu adalah karena ada sedikit nggak terlalu banyak pekerjaan yang menawarkan gaji lumayan ya, sedikit pekerjaan yang gajinya lumayan untuk orang-orang yang nggak lulus kuliah kayak saya ya, katakanlah mungkin di atas UMR ya, paling mentok kita kan paling gaji di atas, cuman UMR di atasnya dikit lah kayak gitu. Jadi alasan pertama saya itu, jadi cuman sedikit pekerjaan yang nawarin gajinya lumayan. Nah ini untuk yang nggak kuliah ya. Nah, karena jabatan direktur yang mungkin gajinya gede-gede itu kan nggak semua bisa dijangkau sama semua orang kan kayak gitu. Nah alasan keduanya, jualan online atau bisnis juga bisa jadi cara menurut saya yang paling masuk akal nih. Cara paling masuk akal untuk punya penghasilan yang lumayan ya. Baik lagi tadi, jadi kalau kita jadi karyawan mungkin gajinya nggak akan ada peningkatan yang signifikan gitu tiap tahunnya. Sedangkan kalau kita jualan atau bisnis, kita bisa naikin sesuai dengan performa kita ya kan. Kalau kita giat belajar kerjanya, jualannya, insya Allah otomatis hasilnya juga akan jadi lebih bagus kayak gitu kira-kira. Jadi alasan saya kedua adalah bisnis atau jualan adalah cara paling masuk akal untuk punya penghasilan lumayan atau bahkan mewah ya, kayak gitu. Dan yang terakhir, kalau versi saya adalah bisnis online terutama ya, itu fleksibel baik dari sisi waktu, dari sisi modal juga kan, modalnya dia ringan kayak gitu. Nah itu versi saya. Jadi apapun alasan teman-teman ya silahkan, teman-teman boleh punya alasan masing-masing, tapi pastiin ya motivasinya ini cukup kuat. Oke, kita masuk ke kendala. Jadi setiap orang yang memulai hal baru pasti punya kendala, ya kan? Pasti banget punya kendala. Dan kendala untuk jualan online ini paling umum ya, nggak cuma jualan online sih, semua jualan ya. Yang paling umum adalah nggak tahu caranya, ya, nggak tahu caranya. Dan yang kedua adalah
Ini paling klasik banget, nggak punya modalnya. Nah, ini klasik banget nih, ya kan? Pasti setiap orang yang pengen jualan itu pasti punya dua kendala ini, minimalnya dua kendala ini ya, di awal-awal gitu. Nah, setiap kendala pasti kan ada solusinya, dan kita memang harus cari solusinya, kayak gitu. Nah, untuk solusinya apa? Nah, kira-kira kalau mau dijabarin, solusi untuk yang ini, untuk yang nggak tahu caranya, maka teman-teman itu udah berhasil mengatasinya ya, karena solusi ini adalah caranya dengan belajar, ya kan? Ini dengan belajar, dan dengan teman-teman ikut belajar bareng ini ya, jadi teman-teman udah bisa mengatasi kendala yang pertama, kan gitu kan. Insya Allah 15 hari ke depan kita akan belajar bareng ya untuk mengatasi kendala nggak tahu caranya. Nah, kemudian yang kedua, kebanyakan orang bilang ya, kalau mau mulai usaha itu harus punya modal, dan ini memang kendala terbesar dan klasik banget ya kan, klasik banget. Padahal modal itu nggak selalu sama dengan uang, ya kan. Modal itu nggak selalu sama dengan uang, karena modal itu bisa jadi dari pengetahuan juga kan, pengetahuan bisa jadi modal juga ya kan. Terus barang, koneksi ya kan, network dan macam-macamnya itu juga bisa jadi modal kayak gitu. Nah, untuk jualan online juga modal uang mungkin dibutuhin, tapi nggak terlalu banyak ya kan, nggak terlalu banyak ya, nggak sampai gede-gede banget lah kayak gitu, nggak gede-gede amat. Dan kalau teman-teman mau jualan online itu modalnya bisa dengan cara dropship, yaitu dropship ya. Kita ini dropship ya, solusinya dengan dropship ya, dropship. Nah, apaan sih dropship itu? Jadi gampangnya ya, dropship itu adalah kita nih ngejualin barang milik orang lain. Jadi kita jualan tapi modalnya adalah barang punya orang, kayak gitu ya. Jadi bisa dikatakan ini hampir nggak perlu modal uang ya, nggak perlu nyetok barang juga. Jadi teman-teman cukup nyari barang ya, ngejualin barang punya orang, dan teman-teman nggak perlu nyetok. Ketika ada yang order ke teman-teman maka tinggal minta si pemilik barang untuk kirim, dan uang teman-teman terima, kemudian teman-teman ambil keuntungannya dari selisih harga, kayak gitu ya. Nah, kira-kira kayak gitu. Dan ini juga cara seperti ini udah banyak dipraktekin ya, banyak dipraktekin dari dulu-dulu, dari bahkan sebelum ada jualan online ya, banyak lah yang praktekin kayak gitu. Meskipun mungkin dengan metode yang nggak seperti dropship ya, mungkin namanya juga bukan dropship waktu dulu kayak gitu. Nah, kita nanti mulai prakteknya di hari ketiga. Jadi hari pertama ini dan hari kedua besok kita belajar tentang teori dulu aja dan mindset ya. Kita belajar teori dulu dan mindset. Jadi kenapa sih kok belajarnya di hari ketiga? Itu karena menurut saya supaya videonya nggak terlalu panjang ya. Jadi dan nggak bertele-tele. Ibaratnya kalau kita lagi makan tuh ya, teman-teman bisa menikmati makanannya, materinya segigit demi sedikit ya, segigit demi segigit. Jadi nggak muntah tuh, nggak kekenyangan kayak gitu ya. Jadi saya usahain videonya akan pendek dan untuk supaya mudah dipahami kayak gitu. Jadi kira-kira kayak gitu video pertama. Kita nanti ketemu lagi di video kedua ya besok ya, insyaallah kayak gitu. Oke.